Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KK Media. Program Mimbar Akademik kembali hadir menemani Anda bersama saya Silvi Nuriana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama ya ilmu yang sangat luar biasa dari narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya, yaitu Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA IAIN Kediri. Pastinya teman-teman penasaran ya bagaimana prospek kerja dari prodi IPA ini. Nah, sudah hadir di sebelah saya beliau yang sangat luar biasa, ada Bu Umi Fauziah Laili. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Silvi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Umi hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini ya. Nampaknya sangat cerah dan bahagia sekali Ibu ya. Betul hari ini. Sekali. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita sharing hari ini mungkin bisa disapa dulu pemirsa yang ada di rumah Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sudah mau bersamai kami. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan menariknya Prodi Tadris IPA IAIN Kediri. Begitu. Semoga apa yang kami sampaikan nanti, apa yang kita bahas nanti banyak memberikan pencerahan bagi pemirsa semuanya. Baik Ibu, nah ini berbicara mengenai Tadris IPA ya, kita singkat IPA ya Bu ya. Iya. Ini mungkin dari teman-teman ada yang masih belum terlalu familiar dengan prodi ini Ibu. Nah, kira-kira ini bisa diceritakan mulai dibentuknya, mulai disahkan di IAIN Kediri itu sejak tahun berapa Ibu gitu? Oke, terima kasih Mbak Silvi. Prodi Tadris IPA ini memang tergolong baru ya, prodi paling baru untuk saat ini di IAIN Kediri. Prodi ini berdiri, tepatnya beroperasi pada tahun 2020. Yang ide utamanya ya karena kebutuhan pasar ya, kebutuhan pendidikan di khususnya di lingkungan Kediri dan sekitarnya saat ini belum ada prodi Tadris IPA selama ini, sehingga kampus kita saat ini merasa perlu sekali untuk mendirikan sebuah prodi yang prodi Tadris IPA ya saat ini pada kali ini yang memang belum ada di Kediri itu, dan nanti suatu saat ini menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Sains mungkin ya kedepannya jika memang IAIN Kediri nanti kelak akan menjadi universitas begitu, sehingga ini menjadi pioner untuk prodi yang sekup bidangnya di sains gitu. Baik, sangat luar biasa ya Bu ya, berarti di Kediri apalagi di kota dan kabupaten Kediri ini betul. Yang ada Tadris IPA-nya hanya di IAIN Kediri saja. Betul sekali. Sangat luar biasa potensinya ya Bu ya. Iya. Yang berarti dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu 2 tahun ya Bu ya? 3 tahun ya, sekarang sudah angkatan ketiga ya Silvia. Oh gitu ya, mulai ini ya. Ini sudah angkatan ketiga. Iya betul. Jadi semester tertua kami itu ada pada duduk di semester 5. Oh gitu ya. Oh iya, betul banget. Betul. Oke. Nanti kalau berbicara mengenai prospek kerja dari IPA Ibu, nanti kira-kira teman-teman yang masuk di Tadris IPA masa depannya seperti apa? Kira-kira bisa diproyeksikan jadi apa nih kira-kira gitu Ibu? Oh ya, tentu saja pasti yang namanya ada kampus pasti akan mencetak tenaga baru ya, tenaga baru, tenaga muda baru, dalam hal ini bidangnya sains, bidang IPA. Dan karena memang judulnya adalah Prodi Tadris IPA, pendidikan IPA, maka goal utamanya nanti mahasiswa kita jadi pendidik bidang IPA atau guru IPA gitu. Itu utamanya. Nanti ada banyak hal yang lain lagi Mbak Silvi yang jadi asisten peneliti juga, kemudian edupreneur, entrepreneur, skupnya cukup luas sekali, apalagi kalau sekarang itu sudah teknologi sudah cukup ramah sekali di kita ya. Jadi pengembangan untuk keprofesian, apalagi profesi
Tadris IPA keluaran alumni Tadris IPA nanti cukup luas juga menurut saya gitu. Oke. Dan terjemahnya Tadris IPA itu adalah pendidikan IPA gitu Betul ya, sekali, Bu, pendidik ya? IPA dan menjadi guru IPA itu nomor Oke. satunya pasti itu. Gitu. Sesuai dengan namanya, Iya. yaitu adalah pendidikan. Betul. Lingkupnya adalah di guru atau dosen nanti rencananya. Iya, kalau S1 guru Mbak Guru Silvi. ya, oh ya, kalau Iya. S1 guru ya, Bu. Nanti doakan setelah ini ada S2 Sains Amin, Mbak amin. Silvi. Jadi nanti Iya. kita bisa mencetak calon dosen IPA. Kan Amin. menarik juga gitu. Baik. Nggak perlu belajar jauh-jauh di negara orang lain, Iya. tetapi di daerah pun, di lingkungan Kediri pun kita siap untuk mencetak tenaga Betul. dosen maupun guru. Nah, betul IPA banget. gitu. Berproses Itu ya, Bu, juga ya? berproses Mbak Silvi. Betul banget. Mm-mm. Oke, baik Ibu. Ini berarti Ibu adalah kaprodi pertama Betul di sekali. IPA gitu Iya, ya? iya. Waduh. Kaprodi pertama. Jadi sebuah sejarah yang sangat luar biasa gitu ya, Iya, Bu. betul Ya? sekali. Betul. Baik. Pemirsa, pembahasan yang sangat luar biasa ya bersama Kaprodi Tadris IPA kali ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Bu, ya? Siap Mbak Oke. Silvi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik ya, bersama saya Silvi Nuryana dan juga Kaprodi Tadris IPA, ada Bu Umi. Tadi sudah kita bahas secara umum ya, Bu, ya, Iya, bagaimana betul sekali. prospek kerja dari Tadris IPA. Nah ini Bu, kita lebih dalam lagi. Tadi ya ada guru, apalagi Bu tadi mungkin bisa di-spill lagi? Ada guru ya, yang namanya guru, tapi kita spesialisasinya guru IPA itu kalau di dalam kurikulum Mbak Silvi itu levelnya di level SMP atau MTS gitu. Oke. Ya, jadi guru kalau di level SMP atau MTS itu memang guru IPA itu harus terintegrasi menguasai 3 bidang ilmu, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Sehingga memang kalau untuk guru SMP itu dibutuhkan sarjana pendidikan IPA. Nah, Prodi Tadris IPA di IAIN Kediri itu mencetak sarjana pendidikan IPA yang dibutuhkan tersebut, dan itu memang belum banyak prodi itu. Di Kediri cuma satu, kemudian di lingkup wilayah Kediri seperti Nganjuk belum ada gitu ya. Yang ada itu sarjana kimia, sarjana fisika gitu, tetapi belum ada yang terintegrasi dari 3 disiplin ilmu itu tadi gitu. Itu untuk pendidik IPA-nya, guru IPA-nya. Kemudian asisten peneliti tentu saja, karena lingkupnya lingkup sains ya. Lingkup sains itu memang sangat dekat sekali dengan penelitian, dengan alam gitu ya, berkaitan dengan ilmu alam, seperti dalam hal biologi, fisika, keilmuan, banyak luas sekali gitu. Nah, bisa menjadi asisten peneliti di situ. Kemudian edupreneur, karena memang di dalam kurikulumnya itu berisi tentang banyak mata kuliah tentang pembelajaran gitu, tentang teknologi pembelajaran, media pembelajaran, dan seterusnya. Ini mendidik anak-anak, mendidik mahasiswa itu untuk menjadi seorang pengusaha pendidikan, pengembang media pembelajaran gitu. Kemudian dan usaha-usaha yang lain gitu. Jadi kalau di IPA misalkan itu kita ada juga mata kuliah bioteknologi. Di situ ada banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan sains yang sangat mungkin sekali menjadi produk yang bisa dijadikan usaha, untuk bahan usaha gitu. Nah, maka entrepreneur itu juga menjadi hal yang sangat luas sekali nantinya di peluangnya gitu untuk menjadi seorang entrepreneur itu, karena sudah bisa menciptakan produk-produk yang beragam gitu. Tergantung nanti fokusnya dari mahasiswa di mana sih Betul, gitu dia ya. tertarik di mana, dia tertarik di mana, dia suka di mana, itu yang kita asah dan kita tajamkan gitu. Baik, karena IPA kan kompleks banget Ibu ya. Betul sekali Mbak Silvi. Betul. Nah, ini Bu, kira-kira kalau kita bahas mengenai prospek kerja Bu ya. Dari zaman Ibu dulu kuliah sama sekarang kan pasti beda ya. Kira-kira Betul sekali. iya, prospek kerja dari IPA ini zaman dulu sama sekarang perbedaannya di mana ya Bu ya? Itu kalau dulu itu yang namanya pendidikan, yang namanya kalau dulu mungkin pendidikan guru pendidikan guru gitu ya, itu menghasilkan kompetensi hanya guru saja gitu ya. Ya kalau dididik jadi seorang calon guru, jadinya ya jadi guru gitu ya, guru melulu gitu. Tetapi kalau yang sekarang itu luas banget Pak Silvi. Jadi karena sentuhan-sentuhan teknologi yang
sangat 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 mudah sekali untuk kita akses. Kemudian berbagai sarana prasarana, berbagai kelengkapan teknologi yang sudah ada di pasar sekarang yang sangat mungkin diakses oleh setiap penduduk, maka prospek kerjanya pun juga semakin luas tentu saja. Tidak hanya jadi guru, tetapi selain guru juga itu tadi bisa meng-create produk-produk pembelajaran pendidikan, kemudian dalam bentuk usaha meskipun dia non kependidikan juga oke, gitu. Jadi sangat luas sekali seiring dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada di sekitaran kita. Ya. Jauh lebih dinamis ya Bu ya. Betul sekali. Ya, kalau dulu mungkin statis, kalau guru ya guru aja gitu. Sekarang bisa jadi pengusaha yogurt misal. Iya, gitu. pengusaha yogurt juga oke. Artinya yogurt yang aman, yang memang ada uji labnya. Kemudian kalau kita mau bikin material, gimana sih caranya bikin batako, tetapi batako sains yang dengan berbagai uji yang akhirnya efisien, ekonomis, tetapi layak untuk dipasarkan, dan seterusnya. Lingkupnya sangat luas sekali. Dan dosen-dosen kita, tenaga-tenaga yang ada di IAIN Kediri sekarang itu luar biasa Mbak Silvi. Ada yang dari dalam negeri, ada yang studinya ke luar negeri, ada yang doktor juga beberapa. Artinya untuk prodi baru dengan tenaga dosen yang ahli di bidangnya itu tadi, maka mahasiswa kita tidak akan kekurangan pendamping untuk meng-create cita-cita dia gitu. Jadi apa gitu. Sangat luar biasa Bu ya. Betul. Nah ini kalau berbicara mengenai tenaga pendidikan, ini Bu Umi, kalau boleh tahu dulunya juga gimana sih bisa secinta itu sama IPA gitu? Gitu ya. Iya Bu. Sains itu luar biasa ya. Sains itu sakupannya luas, sangat menarik, praktis, dan memang ada di lapangan gitu ya. Jadi contoh misalkan kalau kita yaitu tadi bikin produk makanan, gimana jadi produk makanan cantik, cakep, tetapi ilmiah, artinya bisa di uji coba dan seterusnya, dan di berbagai bidang mulai dari makhluk hidup, non hidup, lingkungan sekitar kita. Jadi karena cinta alam aja, jadi sangat cinta sainsnya karena di situ aja Silvi. Sehingga sekarang pun kalau mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang setiap hari Mbak Silvi praktikum dengan berbagai ilmu yang berbeda, disiplin yang berbeda itu tadi, sangat suka sekali gitu. Bikin sabun, gimana cara yang bikin sabun itu terbuat dari apa, kemudian gimana cara mengawetkan makhluk hidup di luar sana biar nanti diketahui oleh banyak orang, bagaimana cara menemukan hal-hal baru terkait dengan lingkungan. Itu menarik sekali Mbak Silvi. Mbak Silvi perlu masuk di IPA nih kayaknya. Double prodi ya Bu, yang nggak apa ya. Iya, harusnya gitu. Iya, tapi sangat luar biasa Bu, IPA. Saya kan kebetulan juga jurusan IPA ya waktu SMA dulu, jadi luar biasa. Ada 3 rumpun yang merupakan ciri khas dari IPA ya Bu ya, ada kimia, fisika, dan biologi. Apakah seperti itu? Iya, betul sekali. Dan kita merangkum itu, dan ini yang luar biasa ya dari teman-teman pemirsa di luar sana yang perlu mempertimbangkan, aku harus masuk di Tadris IPA IAIN Kediri. Itu mengintegrasikan sains dan agama Islam. Jadi memandang sains itu dari sisi keilmuan keagamaan. Jadi itu plusnya. Jadi anak-anak kita, mahasiswa kita itu selain dididik untuk pintar, cerdas, ya, peka terhadap alam, maka anak-anak kita juga dididik jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia Islam khususnya ya. Jadi imbang gitu, integrasinya imbang antara ilmu pengetahuan dan keagamaannya. Jadi jangan sampai dia meninggalkan sholat meskipun dia cerdas, jangan sampai berakhlak jelek ketika di luar. Gitu Mbak Silvi istimewanya itu. Berarti balance banget ya Bu ya, kehidupan di dunia dan di akhirat gitu. Pinter di dunianya, akhiratnya juga tertata gitu kan ya. Sangat luar biasa sekali. Itu yang jarang, biasanya orang kalau sudah pinter gitu agamanya lupa. Itu yang kita khawatirkan, kita harus imbang Mbak Silvi. Gitu. Oke. Dan ini Bu, untuk meningkatkan kualitas mahasiswa nih, kira-kira di prodi Tadris IPA ada fasilitas apa saja yang ditawarkan prodi kepada mahasiswanya Bu? Oke, ini yang menarik sekali ya. Kalau di Tadris IPA itu, kalau di lab, mungkin kalau yang namanya di perguruan tinggi itu tempat menggodok yang paling praktis itu adalah lab ya, di laboratorium.
Kalau laboratorium yang terkait IPA, kita punya lab sendiri namanya Laboratorium IPA Yayan Kediri. Di situ cukup lengkap sekali peralatannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa khususnya dalam bidang sains gitu ya. Dan di situ selain kita menyediakan sarprasnya dalam hal praktikum, dalam hal lab, kita juga menyediakan wadah kegiatannya yang namanya Tipago kalau di Yayan Kediri namanya. Di sini menggodok mahasiswa yang benar-benar tertarik untuk riset ya, riset tentang apapun itu, tentang IPA bidangnya khususnya, yang pembimbingannya bisa continue, artinya bisa detail gitu. Kita siapkan dosen pembimbing, kita siapkan wadahnya, kegiatannya itu kita siap melayani setiap hari untuk bisa menjadi meng-create mahasiswa kita menjadi seorang peneliti yang memang benar-benar handal gitu. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi saya terbayang kalau lab IPA tuh pasti kompleks banget, ada cairan-cairan apa gitu, betul sekali. penelitian gitu ya Bu ya. Iya, produknya juga sudah lumayan banyak loh. Jadi produknya anak-anak meskipun masih duduk semester 5, itu mereka sudah lumayan banyak sekali, mulai dari produk makanannya. Terus kemudian kalau sekarang musimnya COVID itu bikin hand sanitizer, anak-anak kita sudah bisa kemudian bikin produk-produk kebutuhan sehari-hari, mulai sabun, sampo, kemudian apa ya yang dijual di pasar itu kita bisa produksi sendiri. Bisa produksi sendiri gitu. Jadi selain untuk menghemat Ibu ya, ini itu juga merupakan sarana penelitian gitu ya. Betul sekali. Praktiknya seperti itu. Kayak misalkan bikin bahan makanan yang misalkan minuman dari kersen gitu ya. Itu anak-anak sudah mulai mengkritik, nggak nyangka kan yang namanya pohon kersen yang sudah sudah ditebang atau mungkin kita kesampingkan lah, kita pandang sebelah mata tuh pohon kersen ya. Ternyata dia memiliki antioksidan yang tinggi dan anak-anak bisa meng-create produk makanan dari itu gitu dengan bisa menguji labnya gitu. Aduh, keren banget ya Bu ya. Banget pokoknya. Oke. Jadi pengen tahu nih apa saja, mungkin ada beberapa produk yang jadi unggulan dari IPA ini Bu. Mungkin ada apa yang emang di pasaran ini sangat jarang tapi sudah diproduksi sama teman-teman gitu. Oke, itu kemarin ada yang namanya tape dari telaramba gitu ya. Tape telaramba. Oke. Itu jarang sekali ya Bu ya. Iya. Itu kan belum ada ya, belum jarang ya. Ya ternyata bisa gitu, dari berbagai macam jenis telaramba jadi tape, kemudian setelah jadi tape jadi olahan yang casingnya cantik banget gitu ya, untuk dipasarkan di luar dan rasanya oke banget, mungkin di varian rasa gitu ya. Kalau sekarang kalau di luar itu banyaknya coklat lumer, pisang coklat ya, pisang itu kan sudah biasa gitu. Tetapi kalau prol tape dari telaramba misalkan, itu anak-anak sudah bisa meng-create itu gitu. Tinggal startnya mau kapan gitu Mbak Silvi. Start untuk pemasarannya mau kapan. Anak-anak juga sudah bisa uji darah sendiri sebenarnya. Kalau kita anak-anak itu sudah bisa buka loh untuk cek golongan darah, cek tensi, cek apa itu. Anak-anak sudah bisa golongan darah itu sudah bisa. Gitu meskipun masih duduk semester 1. Jadi banyak hal praktis di luar itu yang sudah tercover di Tadris IPA Yayan Kediri gitu. Sangat seru ya Bu ya. Kan biasanya kan identik, aduh IPA nggak mau nanti ada hitung-hitungannya gitu kan. Biasanya gitu ya Bu ya. Iya. Ternyata nggak semua hitung-hitungan gitu. Iya, bolehlah tidak tertarik di hitung-hitungannya, mungkin meng-create hal baru itu tadi. Betul. Yang gitu. Iya. Ini kalau dulu mungkin bisa dikulik ya. Kalau Panji dengan Ibu Umi, dari 3 rumpun ilmu tadi ada kimia, biologi, dan juga fisika ya. Iya. Nah ini lebih condong kemana Bu kalau panjenengan dulunya gitu? Oke, kalau saya itu cenderungnya ke fisika karena memang saya satunya dulu fisika dari Universitas Negeri Surabaya gitu ya. Jadi meskipun saya produk lama, artinya saya memang kuliah tahun berapa ya itu ya. Tahun itu saat itu yang dipelajari hanya sebatas misalkan kayak viskositas minyak dan seterusnya, itu masih sederhana sekali. Kalau sekarang di Yayan Kediri sederhananya itu menjadi luar biasa gitu. Selain praktikum alat-alatnya sudah di cover dengan peralatan yang cukup modern sekarang, ditambah lagi sekarang itu dosen-dosennya sangat melek teknologi Mbak Silvi. Jadi setiap kali mengajar itu mereka selalu dikaitkan dengan
teknologi gitu, berbasis teknologi, kemudian apa namanya bisa dipublish, artinya produk-produknya banyak dipublish, kemudian sekupnya luas gitu Mbak Silvi. Pokoknya aduh menarik sekali Mbak Silvi. Keren banget di situ ya. Apalagi di era teknologi ya, Iya, kita teknologi dituntut banget. untuk dinamis sekali Bu ya. Betul, karena dosen-dosen kita muda-muda Mbak Silvi. Nah, ini sama teknologi itu kayak temenan gitu loh gitu Mbak ya, Silvi. sudah bestie. Jadi tidak asing bagi anak-anak itu, setiap kali mata kuliah pasti dikaitkan dengan teknologi, dikaitkan dengan keislaman, dikaitkan dengan sains. Ada 3 rumpun ilmu, bidang itu yang selalu terkait di pembelajaran kita. Maka sangat rugi teman-teman pemirsa ya kalau tidak bergabung di Tadris IPA IAIN Kediri. Saya juga baru tahu Bu, seseru itu ternyata di Tadris IPA IAIN Kediri pemirsa ya. Betul sekali. Sangat luar biasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik ya, bersama saya Silvi Nuryana dan bersama Bu Umi, Kaprodi Tadris IPA ya. Kita tadi sudah berbicara banyak mengenai Prodi Tadris IPA ya, tentang produk ataupun juga usaha-usaha dari prodi untuk mahasiswanya Ibu ya. Betul. Nah, ini kan untuk mahasiswa paling akhir ini di semester 5 Bu ya. Betul sekali, di semester 5. Baik, nanti rencana untuk kedepannya mungkin bisa dijelaskan Bu, kalau magang nanti bisa diplot di mana saja, terus fokusnya di mana saja Ibu. Mungkin bisa untuk informasi teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Betul. Ini kalau magang itu sudah kita mulai semester 4 lalu. Magang 1 itu mengenal budaya akademik sekolah. Di sekolah itu budayanya seperti apa. Karena memang goalnya yang namanya tarbiyah jadi guru, sehingga sebagian besar magang kita itu juga di sekolah Mbak Silvi. Tapi kita juga ada magang di lab gitu. Mulai dari lab sekolah hingga lab sains di, meskipun non institusi ya, non sekolah, non lembaga gitu. Kemudian ada juga magang yang di usaha, di badan usaha gitu. Tergantung dia sekup kepeminatannya di mana gitu. Disesuaikan dengan sekup kepeminatannya di mana, itu kita magang di sana juga. Dan sekarang yang namanya kita sudah menyesuaikan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, maka sangat mungkin sekali nanti semester depan itu 1 semester full anak-anak itu belajarnya di luar, karena Merdeka Belajar ya. Betul. Sehingga memang mempelajari alam yang ada di luar sana, di lembaga non institusi ya, non pendidikan maupun yang lembaga pendidikan. Jadi ada, kalau di bidang pendidikan magangnya ada di magang lab di sekolah, kemudian di sekolahnya manajemen pendidikannya juga dipelajari, kemudian strategi mengajar sains, pendidikan sains juga dipelajari di sekolah gitu. Jadi nanti untuk semester yang tua itu ada praktek mengajar juga. Gitu. Kita kembali ke tadrisnya itu, pendidikan ya Bu. Iya, karena memang tadris. Nanti mungkin jika muncul prodi sains ya, kita bisa skupnya bisa lebih lebar lagi gitu. Ini Bu, kalau boleh tahu untuk magangnya ini di IPA berapa kali Bu? 3 kali itu 3 yang kali. resmi ya. 3 kali itu resmi pasti gitu. Ya itu tadi ada di yang 2 magang itu ada di sekolah, yang 1 juga di sekolah tapi di labnya. Itu pendampingan, untuk pendampingan labnya gitu, manajemen labnya seperti apa, yang diajarkan dipraktikumkan di lab seperti apa gitu. Terus kemudian untuk magang yang non pendidikan itu fleksibel sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi ada beberapa mata kuliah gitu yang memang ya harus magang di lapangan gitu, yang sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Menyesuaikan ya Bu ya. Betul sekali Mas Silvi. Baik. Ini kan sudah berbicara mengenai magang Bu. Nanti suatu saat pasti teman-teman yang akan lulus, ada kalanya berprasangka gini, aku nggak bisa apa-apa Ibu. Ini gimana sih untuk membekali mereka agar siap diterima kerja atau siap membuka lapangan pekerjaan di masyarakat Ibu? Betul, itu kalau kita nanti menyesalnya nanti itu sangat terlambat ya. Maka mahasiswa itu sudah selalu kita dorong mulai dari awal sekarang, dia harus cerdas gitu. Cerdas dan inovatif.
Jadi yang namanya cerdas ya dia kalau memang bidangnya itu goalnya dia mau cita-citanya misalkan dari pendidik IPA, dia harus menjadi pendidik IPA yang plus gitu ya. Memiliki kompetensi IPA pastinya karena dia harus cerdas di IPA-nya. Dia harus melek teknologi, dia harus rajin berinovasi, dan dia harus pandai membaca kebutuhan publik saat ini. Dan itu selalu kita ajarkan sekarang di setiap kali pertemuan di mata kuliah itu. Kita tidak hanya mendidik anak untuk pintar aja, tetapi dia juga harus belajar bagaimana cara menyikapi dunia di luar gitu. Peka gitu ya. Dan di akhir semester nanti ada mata kuliah bahasa Inggris biasa ya Mbak Sylvia, tetapi di sini ada nanti mata kuliah TOEFL. Yang memang itu kebutuhan pasti ya di dunia kerja, khususnya pendidikan, khususnya kalau mau lanjut ke pendidikan berikutnya, TOEFL itu menjadi sesuatu yang penting, yang itu kita masukkan juga di mata kuliah, sehingga skillnya itu akan lengkap gitu nanti Mbak Sylvie. Selain skill pendidikan, skill usaha, skill public relation itu tadi, kemudian skill untuk selalu berinovasi itu tadi Mas Sylvie. Sangat kompleks ya Bu. Betul sekali. Ya, itu nanti ketika sebelum wisuda mungkin ada pelatihan khusus Bu untuk ini calon-calon alumnus dari IPA ini, kira-kira ada rencana atau gambaran seperti apa Bu di prodi IPA? Betul, itu kita nanti mungkin ada klinik kerja ya, klinik persiapan kerja gitu. Itu akan kita siapkan untuk prodi pendidikan IPA, sehingga nanti lulusannya kita memang ada inkubasi ya. Inkubasi kalau misalkan inkubasi bisnis, terus kemudian inkubasi bisnis pendidikan, kemudian ada yang dibutuhkan mahasiswa untuk siap kerja itu misalkan kita menjaring relasi dengan stakeholder di luar sana yang dengan pendidikan IPA, dengan badan usaha, kemudian dengan sekolah, kita guide semuanya, di luar kita guide, di dalam kita godok gitu. Jadi akan kita siapkan benar-benar Mbak Sylvie. Sangat maksimal untuk penggodokan teman-teman. Dan kita ingat sekali lagi prodi IPA di Kediri cuma satu, dan itu di kampus negeri. Wow kan? Keren ramah di kantong gitu. Tetapi juga siap terjun di lapangan. Luar biasa, sangat kompleks dan sempurna. Iya Mas Sylvie. Baik Ibu. Kalau boleh tahu nih di prodi IPA Bu, ada beberapa cabang nggak sih, maksudnya untuk pembagian? Kalau di komunikasi nih misal ada pembagian PR atau public relation, kemudian ada jurnalis dan juga ada di dakwah gitu. Kalau di IPA apakah ada penjurusan seperti itu Ibu? Kita belum Mbak Sylvie, karena mahasiswanya masih sedikit ya, sehingga belum. Tapi ke depan ada. Untuk manajemen pendidikan sains ada, untuk pendidik IPA ada, kemudian untuk edupreneur yang wirausaha itu ada gitu. Jadi tapi usahanya nanti diarahkan ke usaha yang sains karena biar tidak melenceng dari disiplin ilmunya. Dan tapi untuk sementara belum nggak sih? Sesuai dengan grupnya teman-teman gitu. Betul, kita petakan dulu nanti anak-anak itu potensinya ada di mana. Betul, ada yang pengen di pendidikan silahkan masuk di pendidikan. Iya, gitu. Yang mau beredupreneur, monggo silahkan gitu ya Bu ya. Oke, siap Bu, ini sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti Ibu bisa jelaskan ya, bagaimana sih IPA itu, maksudnya kan gini, di masyarakat tuh pasti berkembang, nggak mau masuk IPA sulit gitu kan. Kalau menurut Bu Umi nih, seperti apa sih harus diluruskan terhadap mindset teman-teman atau masyarakat di luar sana gitu? Pemirsa, teman-teman di luar sana, jangan takut masalah sulit, bisa kita selesaikan semuanya ya. Jadi tidak harus nilai matematikanya 4 ya, IPK-nya tidak harus 4, nggak harus. Kalau dia tidak bisa menguasai untuk perhitungannya, it's okay, nggak apa-apa. Sangat mudah sekali kok belajar di Tadris IPA itu. Bisa menguasai yang lain. Karena bagaimanapun kita harus mengingat banyak usahawan di luar sana ya, konglomerat di luar sana itu nilai kimianya nggak harus maksimal ya kan. Banyak sekali profesor di luar sana itu tidak harus pinter hitung-hitungan matematis gitu. Boleh nggak apa-apa tidak menguasai, misalkan IPA itu happy banget, tidak harus menguasai hitung-hitungannya, tidak harus mahir atau ahli dalam bidang
perhitungan rumus-rumus, enggak gitu. Kalau dia tidak mahir di sini, kita godok di yang lain, kita pilih yang lain yang tidak tidak berbau perhitungan. Karena memang pilihannya ada banyak, mata kuliahnya ada banyak. Bu, kalau memang misalkan kita ketemu kalkulus pasti ketemu angka-angka dong. Iya, tetapi selama rajin kuliah pasti lulus gitu. Iya. Kan kuncinya adalah rajin ya Bu, bukan pintar ya. Nggak harus pintar kok, nggak harus pintar IPK-nya 4 gitu, nggak harus. Yang penting rajin, Iya, kalau malah bahasa Jawanya telaten. Potensi yang lain yang perlu digodok malahan public relation-nya, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita mencerdaskan diri di bidang yang kita minati, bagaimana kita berinovasi, terus bagaimana yang justru dibutuhkan publik misalkan nih, cerdas tapi menarik gitu. Jadi mantap ya Bu ya. ya, gimana caranya biar jadi orang yang menarik orang lain gitu. Baik, Gitu, sangat luar Mas. biasa Bu ya. Jadi mungkin Nggak harus pinter ngitung kok. baik, teman-teman dan teman-teman yang ada di rumah ya, nanti mungkin bisa digambarkan. Ternyata IPA itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Enggak sulit, Sangat seru. happy banget. Baik, Iya. luar biasa. Mungkin teman-teman nanti bisa menyelami lebih dalam lagi di Tadris IPA dan ketemu sama Bu Umi di Prodi Tadris IPA. Siap Mbak Silvi. Gitu. Sangat luar Ini tak biasa. Tunggu ini teman-teman di luar sana untuk daftar di sini gitu. Nggak apa-apa, jurusannya memang sedikit ya di Kediri, itu justru peluang besar. Kenapa? Ya pesaing dunia kerjanya sedikit, ya kan? Kalau jurusan yang banyak diambil orang lain, pasti pesaingnya banyak. Nah, IPA ini mumpung menjadi satu-satunya prodi pendidikan IPA di Yayan Kediri dan negeri lagi, maka yuk kuliah di Yayan Kediri yuk gitu. Apalagi di Tadris IPA. seperti itu. Iya. Sangat luar biasa. Kalau boleh ada audiens yang di sini, saya suruh tepuk tangan semuanya, Bu. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Umi. Nanti kita akan Iya, lanjutkan lagi ya Bu ya di sesi siap. berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih bersama Silvi ya tentunya di program Mimbar Akademik bersama Bu Umi. Ini Kaprodi dari Tadris IPA Bu ya. Iya, Nah ini kita sudah memasuki di segmen terakhir pemirsa ya. Jadi kita dengarkan dan simak bersama apa sih harapan dari Bu Umi untuk teman-teman khususnya mahasiswa di IAIN Kediri Tadris IPA Ibu. Oke, teman-teman semuanya yang ada di Prodi Tadris IPA, asahlah diri kalian ya, biar semakin cerdas, makin inovatif, skillnya makin banyak, tapi jangan lupa agamanya tetap dijaga ya, kewajiban-kewajiban tentang agamanya dijaga, sholatnya tetap dijaga, itu kelebihan kamu dibanding dengan sains yang lain di luar sana. Maka pesan saya tetap semangat selalu, semangat belajarnya, semangat untuk menyongsong masa depannya, dan selalu berinovasi ya. Jadi sampai jumpa nanti di prodi tercinta kita, mari berkarya. Oke, ini boleh dong ya Bu ya, kata-kata hari ini Bu. Oke. 3 kata atau berapa kata? Monggo terserah. Oke. Cerdas, menarik, inovatif, dan agamis tentunya. Cerdas, menarik, inovatif, dan agamis. Sangat luar Iya. biasa, boleh tepuk tangan. Iya teman-teman yang ada di rumah. Baik, terima kasih Bu Umi atas kesempatan hari ini. Semoga Oke, berkah. Iya. amin. Mungkin bisa disapa untuk pamitan terlebih dahulu Ibu. Oke, terima kasih dalam sekian menit tadi sudah membersamai kami. Yuk ajak teman-teman kita, ajak putra-putri kita, ajak saudara-saudara kita, orang-orang di luar kita untuk gabung di Tadris IPA IAIN Kediri. Kami tunggu di IAIN Kediri. Baik, terima kasih Bu ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan berkah. Oke, terima bagi kita kasih Mbak semuanya. Silvi. Oke, baik pemirsa, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan ya bahwasanya Tadris IPA itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Ternyata seru banget ya. Bisa kita menjadi seorang pendidik nanti jebolannya, terus kemudian ada juga sebagai entrepreneur, edupreneur dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk masuk ke prodi Tadris IPA IAIN Kediri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai ya untuk program Mimbar Akademik kali ini. Saya Silvi dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.